Permintaan Anda disetujui, semuanya diperbolehkan untuk Anda. Suara keinginan abadi dan iblis keluar tanpa keraguan. Dia tidak menegosiasikan persyaratan lebih lanjut dengan Xiao Yan. Tunggu sebentar, mereka menyiksa jiwa Gao Yan hingga ke kondisi seperti ini, dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kekuatan dan aura Xiao Yan meningkat pesat. Di depan sosok-sosok ini, seperti bulan dan bintang yang cerah, ada kesenjangan yang sangat besar, sekalipun sosok-sosok tersebut tidak dengan sengaja memancarkan aura pemaksaannya sendiri, Xiao Yan masih merasa seperti sedang menguasai raksasa. Tapi saat ini Xiao Yan jelas lebih lemah dari sosok-sosok yang menyegel Gou Yan. Situasinya justru sebaliknya, Xiao Yan tidak merendahkan, sebaliknya, ia terasa seperti seorang kaisar. Meskipun kekuatan angka-angka ini jauh melebihi Xiao Yan, tapi tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Yang mulia, saya akan mengakui kesalahan saya. Orang tua itu membungkuk tergeletak di tanah. Berkata dengan hati-hati, mereka sepertinya tidak berpikir kekuatan Xiao Yan sesederhana yang terlihat di permukaan. Xiao Yan menepuk mata anjing, dan berkata, orang ini mungkin hanya berpura-pura. Jika kamu ingin membalas dendam, balas dendam sekarang. Jika Anda berpura-pura mati lagi, saya akan meninggalkan Anda di sini dan saya tidak akan menunggu. Kata-katanya Xiao Yan jatuh, melihat mata anjing itu menyipit. Dia melihat ke arah Xiao Yan yang sedang melihatnya dengan serius. Tuan Gou, berkata, saya terluka parah. Saya merasa seperti akan mati. 1000 pedang, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut padaku? Kelopak mata anjing itu terkulai terlihat sangat lemah. Xiao Yan melihatnya dengan acuh tak acuh, sepertinya dia sudah terbiasa dengan kepura-puraan Dokai. Itu mereka, Tuan anjing terluka parah, bunuh 1000 pedang. Pertama-tama Anda meminta mereka untuk bersujud kepada Tuan Gou. Mata anjing itu berkata perlahan. Beberapa sosok menatap mata anjing itu. Dia menatap Xiao Yan lagi. Tampaknya permintaan seperti itu memang agak tidak masuk akal. Aku hampir mati sekarang. Apa salahnya meminta mereka bersujud? Apakah itu terlalu banyak? Sosok-sosok ini tidak berbicara ketika mereka melihat Xiao Yan. Mereka mengertakkan gigi, benar-benar merangkak turun di depan mata anjing dan bersujud beberapa kali. Xiao Yan memasang ekspresi dingin. Orang-orang ini tidak peduli apa tujuan mereka, itu hampir membunuh Gou Yan. Xiao Yan bukanlah orang yang baik, tapi mata anjing ini, biarkan saja dia bersujud beberapa kali dan lupakan saja. Ini adalah kebaikan terbesar bagi mereka. Kamu adalah nenek moyang dari dunia kuno abadi dan iblis. Xiao Yan langsung bertanya. Mereka mengabaikan klon abadi dan iblis yang terluka parah. Dibandingkan dengan hambatan dunia, tidak peduli siapa leluhur Anda, yang mulia, hal ini memang seperti rumor yang beredar. Kekuatan magis yang luar biasa tahu segalanya tentang dunia. Orang tua itu berdiri tegak. Saat ketegangan mereda, Anda masih bisa melihat perasaan roh abadi orang kuat dari tubuhnya. Tangan di belakang punggung, bersikaplah hormat tetapi jangan takut saat menghadapi Xiao Yan. Adapun retorikanya, dia juga terlihat canggih dan halus. Alasan mengapa mereka mau menurut itu karena keinginan makhluk abadi dan iblis telah muncul. Itu sudah menjelaskan semuanya. Apakah kamu mencoba mengejekku dengan mengatakan ini? Mata Xiao Yan menjadi dingin. Aku baru saja diperdaya oleh monster-monster tua ini. Setelah berpikir sebentar, saya takut saat saya memasuki dunia kuno keabadian dan iblis. Monster tua ini telah menyadarinya. Setelah mengkonfirmasi identitas di dalam gerbang kuno, Xiao Yan mulai membuat masalah.
Ada yang namanya tahanan jiwa. Aku selalu berada di sisimu. Tidak sulit untuk mengetahui berita seperti itu, jadi saya membuat rencana menjebak mata anjing lalu mengambilnya, perencanaan yang teliti dan lengkap dan dalam waktu singkat membuat menara kristal hitam dan formasi besar untuk menghalangi mata anjing. Jika Xiaoyan benar-benar seperti yang mulia, mustahil untuk diplot oleh monster-monster tua ini, bahkan Xiaoyan harus membayar harganya, meskipun kita adalah nenek moyang dari dunia kuno yang abadi dan iblis, tapi aku juga sudah lama mengagumi nama besarmu, harus bertemu itu suatu kehormatan besar. Apakah kamu tidak berani mengatakan sesuatu? Orang tua itu segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh. Kalau saja kamu tidak mengejekku, seluruh dunia kuno yang abadi dan iblislah yang mengejek saya, tidak ada cara untuk memperbaiki penghalang dunia dengan menangkap tahanan jiwa. Anda seharusnya mengetahui hal ini, lebih baik dari saya, ambil tahanan roh sebagai panduan, biarkan aku mengambil daun dunia. Inilah tujuan Anda yang sebenarnya. Xiaoyan sekarang telah memahami semua yang telah dilakukan oleh dunia kuno abadi dan iblis. Saat menegosiasikan persyaratan dengan kehendak dewa dan iblis sebelumnya, bukan karena kondisinya tidak bisa diterima, namun kehendak iblis abadi tidak percaya bahwa Xiaoyan memiliki daun dunia di tangannya. Itu sebabnya adegan ini terjadi. Orang tua itu memandang Xiaoyan dengan senyum masam. Dia tidak membuat alasan karena saya tahu semua alasan tidak ada artinya, karena faktanya seperti yang dikatakan Xiaoyan, mata anjing hanyalah media. Sertakan mereka leluhur dewa dan iblis, tapi mereka semua adalah bidak di bawah kehendak makhluk abadi dan iblis. Hanya untuk mencapai tujuan, rencana berhasil. Xiaoyan melambaikan tangannya. Tidak ada kata-kata lagi. Bukannya saya tidak dapat memahami dunia kuno yang abadi dan iblis. Dunia abadi dan iblis kuno saat ini dapat dikatakan putus asa. Jika Xiaoyan pergi, kesempatan untuk memperbaiki hambatan dunia telah hilang sepenuhnya. Andai dunia tidak berada dalam bahaya kehancuran, saya tidak akan melakukan intervensi seperti ini. Kirimkan aku ke lembah angin langsung. Xiaoyan mendengus dingin. Perasaan diperhitungkan ini benar-benar membuatnya sangat tidak bahagia. Tapi di dunia kuno abadi dan iblis, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan jika kamu tahu, dan dapat menahan perhitungan, saya tidak bisa menghentikannya 2 atau 3 kali. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, retakan segera muncul di kehampaan. Adapun nenek moyang ini, Xiaoyan tidak melihatnya lagi. Hei, aku bilang padamu jangan berpikir bahwa bersujud kepada manusia anjing saja sudah cukup. Anjing yang penuh kebencian ini mengingatkannya, menunggu Tuan Gou mendapatkan tubuhnya kembali, aku harus mengikat kalian semua dengan kunci besi. Anda panggil aku Tuan Anjing, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Mata anjing itu sepertinya telah mendapatkan kembali vitalitasnya saat ini. Dia berteriak sambil tersenyum lebar. Tuan Anjing, retakannya akan hilang. Pada saat ini, kata lelaki tua itu sambil tersenyum masam, dan menangkupkan tinjunya. Mata anjing itu berbalik dan dia sadar, sosok Xiaoyan telah menghilang. Retakan akan hilang. Lihatlah formasi besar di sini yang belum hilang. Sosok bermata anjing itu bergidik dan buru-buru masuk ke dalam celah. Bunuh dengan 1000 pedang. Mengapa kamu tidak menungguku? Tuan Gou, apakah Anda masih memberi mereka pelajaran? Suara Gouyan terdengar samar. Setelah retakannya hilang, beberapa sosok perlahan berdiri tegak. Senyuman di wajah lelaki tua itu perlahan menghilang, namun tidak tanggung-tanggung. Sebaliknya dia menghela nafas panjang. Apakah dia benar-benar yang mulia?
saya mendengar bahwa kekuatan yang mulia mendekati alam tertinggi. Sepertinya itu, namun nampaknya keabadian Tuhan pun belum tercapai. Apakah itu benar-benar tiruannya? Masih seperti rumor yang beredar. Yang mulia sudah lama meninggal, ini mungkin reinkarnasi yang mulia. Beberapa tokoh sedang berbicara satu sama lain. Dia sepertinya cukup tertarik dengan identitas Xiaoyan. Untuk mereka makhluk seperti yang mulia, dia juga orang kuat yang tidak bisa dijangkau. Apakah itu reinkarnasi? Baik itu tiruan yang mulia, tetaplah yang mulia. Saya tidak akan menebak-nebak lagi. Memperbaiki hambatan-hambatan dunia adalah prioritas utama. Keabadian 50.000 dewa, kita masih harus memilihnya sendiri.